Masih di Market Review dan kita masih berbincang membahas investasi Tesla bukan segalanya dalam tanda tanya dalam hal ini. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum berbagai informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, faktor penyebab Tesla enggan investasi pabrik mobil listrik di Indonesia. Tadi pun beberapa poin juga sudah sempat kita singgung bersama dengan Bapak Yusuf Rendy. Biaya investasi yang akan dikeluarkan Tesla di India jauh lebih murah. Kemudian ekosistem investasi nasional yang dinilai kurang bersahabat membuat beberapa investor global masih enggan untuk menanamkan modalnya di tanah air. Pajak di India jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Kemudian industri kendaraan listrik di India telah jauh lebih berkembang dibandingkan Indonesia. Nah, ini juga tadi sempat kita singgung pemirsa. Tenaga kerja di India memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan di Indonesia yang baru memulai pengembangan industri kendaraan listrik. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat grafis dari pernyataan Bapak Archandra Tahar, mantan Wakil Menteri SDM, menyatakan kalau Tesla ingin mengembangkan teknologi senternya keluar Amerika Serikat, tentu harus yang ekosistemnya mendekati Silicon Valley, di mana ada dua kota yang mendekati, yakni ada Bangalore di India dan Tel Aviv di Israel. Ini tampaknya juga cukup menguatkan pernyataan dari Bapak Archandra Tahar kenapa Tesla lebih memilih India dibandingkan dengan Indonesia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat ragam investasi terkait mobil listrik di Indonesia, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ada LG, Honda, kemudian juga ada CATL, kemudian juga ada Hyundai, kemudian juga ada Toyota ini. Ini ragam investasi terkait mobil listrik di Indonesia, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yusuf Rendy, Ekonom Core Indonesia. Pak Yusuf, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak. Ya, halo. Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Yusuf, di luar dari investasi kendaraan listrik untuk Tesla, sampai saat ini pemerintah menyatakan lobby ini masih terus berlanjut, Pak. Tapi lebih kepada ISS ini, masih nego atau masih ada tahap negosiasi dengan pihak Tesla. Bagaimana Anda melihat peluangnya dalam hal ini kalau kita melihat dari pengalaman sebelumnya, Pak? Iya, kalau berbicara negosiasi, saya kira memang peluangnya masih cukup besar kalau saya katakan demikian, karena saat ini Indonesia selain bisa tanda kutip menjual ketersediaan ya baterai misalnya, Indonesia juga bisa menjual beragam program kebijakan yang sudah dan baru dikeluarkan, misalnya masalah Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, kemudian insentif pajak, bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada daftar positif investasi. Saya kira ini bisa menjadi semacam amunisi tambahan bagi pemerintah ketika melakukan negosiasi gitu ya. Tentu kita akan tunggu bagaimana prosesnya, tetapi kalau melihat dari peluang, saya kira memang peluangnya tetap ada. Dan sebenarnya kalau kita berbicara secara keseluruhan, memang pemerintah tidak perlu juga untuk ngotot agar investasi full body Tesla itu bisa masuk ke Indonesia. Kita bisa misalnya menegosiasikan untuk beberapa komponen kita yang olah gitu ya, Indonesia yang olah, seperti misalnya baterai, kemudian komponen yang lain. Saya kira ini yang bisa kemudian menambah pertimbangan pemerintah ke Tesla nantinya. Baik, meskipun dari sisi jenis investasi berbeda dari investasi sebelumnya yang diusulkan Pak Yusuf, kemudian kita juga dari sisi geografis, masyarakat, kemudian juga kekuatan sumber daya manusia berbeda dengan India, begitu. Apakah perlu pemerintah Indonesia melakukan evaluasi atau mungkin mempelajari apa sih sebenarnya yang ada kekuatannya di India yang mungkin beberapa poin tertentu bisa diterapkan juga di Indonesia yang makin menambah amunisi bagi pemerintah dalam negosiasi dengan Tesla? Iya, saya kira memang salah satu kebijakan jangka panjang ya kalau kita ingin membandingkan kapasitas Indonesia dengan India adalah kebijakan sumber daya manusia. Saya kira ini memang perjalanannya panjang, tetapi kalau seandainya di masa-masa yang mendatang
Indonesia ingin berharap kepada investasi yang punya nilai tambah yang tinggi seperti Tesla, maka pengembangan atau peningkatan sumber daya manusia itu menjadi hal yang kemudian susah untuk ditawar gitu. Karena bagaimanapun juga kebutuhan untuk peningkatan atau engineering ya untuk kapasitas mobil futuristik itu memang tidak ringan, dan salah satu tambahan amunisi untuk sumber daya manusia itu untuk meningkatkan kapasitasnya gitu. Di sisi lain saya kira Indonesia yang tengah bernegosiasi dengan Tesla juga perlu bisa menjual kapasitas misalnya untuk prospek ekonomi di tahun ini. Pemerintah sudah sering mengatakan bahwa akan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali ke level positif. Jadi saya kira ini juga kemudian bisa menjanjikan, karena bagaimanapun juga Indonesia punya pasar yang relatif lebih besar, dan ini saya kira kurang lebih sama dengan India ya, yang juga punya pasar yang besar. Jadi saya kira itu yang kemudian bisa dibawa pemerintah ke pemerintah India. Selain itu juga mungkin mendorong pembangunan infrastruktur untuk pengisian bahan bakar listrik, istilahnya seperti itu. Jadi ini yang kemudian SPKLU ya Pak Yusuf ya? Iya betul. Baik, kalau kita berbincang terkait dengan Tesla, apakah Tesla adalah segalanya dalam hal ini? Bagaimana kita peluang Indonesia dengan investor lainnya? Ya, kalau berbicara investasi selain Tesla, selain mobil listrik, saya kira cukup potensial ya. Apalagi kalau kita melihat di tahun lalu, secara mengejutkan justru di tengah pandemi pemerintah bisa meningkatkan investasi. Target yang dicapai itu cukup tinggi, meskipun sebelumnya banyak kemudian pengamat yang skeptis bahwa target investasi itu bisa dicapai. Saya kira ini apresiasi yang kita perlu berikan kepada pemerintah yang tengah bisa mendorong investasi. Dan kalau kita lihat dari komponen investasi yang masuk, saya kira ada beberapa hal yang menarik gitu ya, karena investasi di bidang manufaktur, khususnya manufaktur untuk produk tembaga, kemudian produk-produk turunan seperti tadi nikel, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saya kira ini adalah buah dari kebijakan pemerintah yang melarang produk ekspor nikel secara mentah, harus diolah dulu di dalam negeri. Ini yang kemudian terlihat dari investasi di 2020 kemarin. Jadi kalau berbicara prospek, saya kira di tahun ini masih banyak yang bisa ditarik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa ada momentum di tahun lalu industri manufaktur itu kemudian bisa tumbuh jumlah investasinya dibandingkan jasa. Dalam konteks pemulihan ini tentu bagus, dan kalau kita lihat beragam industri manufaktur juga sudah disediakan ya beragam insentif yang ditawarkan oleh pemerintah. Misalnya ada kawasan industri yang baru, kemudian ada skema insentif pajak yang baru, skema cipta tenaga kerja yang baru gitu. Jadi saya kira kombinasi ini yang kemudian bisa menambah ya investasi di luar kendaraan listrik seperti Tesla. Pak Yusuf, selain Tesla masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, meskipun Tesla dari sisi nama, dari sisi kepopuleran ini memiliki nilai atau gengsi tersendiri begitu Pak. Bagaimana Anda melihat peluang dari investor lainnya selain Tesla untuk masuk ke Indonesia? Ada kekhawatiran tidak Pak Yusuf ketika Tesla lebih memilih daripada India? Ini juga akan menjadi pertimbangan juga nantinya bagi investor lain selain Tesla yang akan masuk ke Indonesia. Akan menjadi catatan tersendiri kan nanti Pak? Ya, saya pikir sebenarnya menarik investasi baru itu adalah good point, adalah satu poin terpisah dengan mempertahankan investasi yang sudah ada. Artinya apa? Saya kira selain Tesla dan Amerika Serikat, kita punya negara lain yang saat ini masih menjadi penyumbang atau pemberi investasi terbesar di dalam negeri, seperti misalnya Jepang dan Cina.
khusus untuk Jepang, kita mengetahui bahwa investasi untuk kendaraan otomotif di Jepang di Indonesia itu sudah berlangsung cukup lama gitu ya. Dan ini yang kemudian mendorong Jepang sebagai salah satu negara investor terbesar di Indonesia. Dan saya kira dengan makin banyaknya tren perubahan switch dari mobil konvensional ke mobil listrik, ini yang saya kira bisa dinegosiasikan dengan Jepang misalnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia saat ini, Jepang juga sudah mulai mengeluarkan beberapa program mobil listrik, walaupun bukan mobil listrik secara umum gitu ya, masih sifatnya hybrid. Jadi komponennya tuh campur antara mobil konvensional dan mobil listrik. Dan dengan kapasitas dan pengalaman yang panjang yang dilakukan oleh Jepang, saya kira ini kemudian bisa menambah ya kapasitas investasi khususnya dari Jepang ke kendaraan otomotif yang jenisnya lebih baru gitu. Dan terkait kekhawatiran, saya melihatnya sebenarnya tidak demikian karena untuk beragam investasi tentu investor punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu ya. Artinya ketika berbicara kendaraan listrik, ya tentu mungkin kita harus akui India. Tetapi kalau misalnya berbicara yang misalnya padat karya gitu ya, kita punya sumber daya manusia yang besar, misalnya industri manufaktur, ini saya kira kita tidak kalah daya saingnya lah dengan negara-negara lain. Pak Yusuf Rendy, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas apakah posisi saat ini akan mempengaruhi dari tahapan-tahapan persiapan Indonesia untuk mendirikan ekosistem kendaraan listrik. Kemudian ketika ini sudah berjalan nantinya, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, investasi dari energi yang sebelumnya tidak bisa diperbarui menjadi energi yang bisa baru dan terbarukan. Nanti kita akan lanjutkan pada pembesaran bersama kami. Margaret V akan segera kembali sesaat lagi.